Opal Esen, bisa kau bayangkan? Moi muncul dengan gaun baru yang mengagumkan di Grand Gala Pinggala di Canterlot. Oh iya, aku membuatnya sendiri. Terima kasih banyak telah bertanya. Oh, Opal, tentu saja kau bisa membantuku. Apa itu? Kau ingin membantuku lagi? Oh, kau memang sangat baik. Jangan bergerak. Ini tidak akan lama. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keceriaan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Apa kabar, Rarity? Shh, kau tidak lihat Rarity sedang konsentrasi. Menurutmu apa yang sedang dia buat? Sepertinya sebuah gaun. Itu masuk akal, karena ini memang tempat pembuatan gaun. Ada yang bisa kubantu untuk kalian? Maaf mengganggumu Rarity, tapi aku butuh bantuan. Bisa kau perbaiki kancingku? Ini untuk Grand Gala Pinggala. Tidak. Kau tidak bisa memakai gaun ini. Gaun ini sudah kuno. Kau butuh gaun yang baru yang berkilau untuk gala. Dan aku akan membuatkannya untukmu. Tidak masalah. Tawaranmu baik sekali Rarity, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Pasti sangat sulit. Gaun ini kan tidak apa-apa. Twilight Sparkle, aku memaksa untuk membuatkanmu gaun baru. Tapi Jangan bicara lagi. Aku tidak menerima penolakan. Bagaimana? untuk itu aku berterima kasih atas kebaikanmu Rarity. Dengan kemahiranmu aku yakin gaunnya akan sangat cantik. Biar ku tebak Applejack, kau juga tidak mau gaun baru kan? Gaun? Aku akan pakai gaun yang lama saja. Kau pasti bercanda, Applejack. Kau harus memakai pakaian resmi untuk ke pesta itu. Tidak. Bagaimana jika aku merapikan sedikit baju lamamu itu? Baiklah, kenapa tidak? Karena kau yang menawarkannya padaku. Tapi jangan terlalu aneh ya, bajunya. Setuju. Lihat ke bawah. Maaf, trik baru masih cukup buruk. Oh, aku punya ide. Aku juga akan membuatkanmu gaun untuk gala Rainbow Dash. Gaun untuk apa? Aku akan membuatkan gaun untukmu dan kau dan kalian semua dan juga untuk Pinkie Pie dan Fluttershy. Dan saat aku selesai, kita bisa mengadakan peragaan busana sendiri. Ide bagus. Tapi kalau kau yakin bisa menyelesaikannya, Ini akan sedikit merepotkan, tapi juga bisa jadi dorongan untuk bisnisku. Dan ini menyenangkan. Aku suka segala sesuatu yang menyenangkan. Baiklah kalau begitu, kita akan mengadakan peragaan busana yang menampilkan kita. Jadi harus membuat gaun yang mempesona, berbeda, mengagumkan, mewah untuk 1, 2, 3, 4, 5. Dan kau sendiri, Poni, dengan cepat. Apa kau bisa? Applejack, kau membuatnya terdengar sangat sulit. Bebenang, jahit semuanya. Baju Twilight, foto bentuknya gunting juga. Fabric perlu cantik menarik, warnanya cantik juga keren. Perlu ingat untuk hati-hati, pastikan susunannya teliti. Ku jahit baju Twilight. Ela ke Ela, segi demi segi. Kerah berlian, jahit dengan fokus sekali. Reka sesuatu dengan sempurna, walau dia tak suka gaya formal. Perlu jaga setiap butiran, walau dia pentingkan jualan. Baju baru Applejack.
baju muda, look pinky pie warna pink, Fluttershy ringan indah, campur warna dan gaya. Apakah ini Nora? Mungkin ganas atau yang ayu, kancing bulu, jadi ya sungguh lucu. Perlu muat jambu dan rambut, jangan lupa sedikit majis, walaupun sedikit ketat. Rainbow nampak bergaya, ku jahit baju rainbow. Satu-satu, ting gunting, belakang, bahu pinggang, bebenang, setrika, ela ke ela, senyumlah, inilah seni reka. Selesai. Tutup mata kalian, jangan mengintip. Baiklah, sekarang kalian bisa melihat. Ini gaun baru kalian. Bagaimana baju lamamu sekarang, Applejack? Cukup menarik, bukan? Dan Twilight, aku membuat gaun ini untukmu. Dan aku merancang setiap gaun untuk mencerminkan kepribadian unik setiap poni. Oh, aku butuh waktu lama mencari warna yang tepat untuk gaun ini. Rainbow Dash, tapi aku berhasil. Dan hasilnya sangat cantik, bukan? Fluttershy, gaunmu berbunyi musim semi. Dan Pinkie Pie, lihat, merah muda warna kesukaanmu, bukan? Bukankah gaun-gaun ini mengagumkan? Wow, Iya, Gaun-gaun ini memang sesuatu. ya, sesuatu. aku suka sesuatu. Sesuatu kesukaanku. Ini sangat cantik. Tapi kenapa? Kalian tidak suka gaun-gaunnya? Gaun-gaun ini sangat cantik. Dan kami sangat berterima kasih karena kau telah membuatkannya. Gaunku tidak keren seperti yang kubayangkan. Dia yang bertanya. Maksudnya gaun-gaun ini tidak seperti yang kami bayangkan. Ya, Iya, benar begitu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Masih ada banyak gaun untuk kalian. Gaun-gaun ini hanya tawaran pertama. Kalian teman-temanku dan aku ingin kalian merasa sangat puas. Jangan khawatir, aku akan merombaknya. Oh, Rarity, kau tidak perlu melakukan itu. Gaun ini cukup bagus. Aku ingin gaun-gaun ini lebih dari sekedar bagus. Aku ingin kalian menganggap gaun ini sempurna. Kau yakin? Maksudku kami tidak ingin memaksamu. Oh, ini bukan pemaksaan. Sungguh aku yang memaksa. baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih ya. Apa yang telah kulakukan? Halo, kau ingin menemuiku, Rarity? Fluttershy, gaun barumu yang baru sudah siap. Aku sudah merubah semuanya. Aku tahu kau akan menyukainya. Bagaimana? Aku menyukainya. Kau tidak sungguh-sungguh mengatakannya. Tidak, aku menyukainya. Ini cantik. 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 Jika kau tidak menyukainya, seharusnya kau memberitahuku. Oh, tapi aku sangat suka gaun ini. Suka atau benar-benar suka? Keduanya. Yang mana? Kumohon berhentilah melanjaiku seperti ini. Katakan saja apa pendapatmu. Tidak apa-apa. Katakan. Tidak apa-apa. Katakan. Aku menyukainya. Katakan padaku. Katakan. Baiklah, karena kau memaksa ingin tahu. Bagian lengannya terlalu ketat, kerah tengah tidak sesuai dengan selendang, kelimannya terlihat jelas dijahit dengan mesin, lipatannya tidak sama, bahannya terlihat seperti tisu toilet. Kau menggunakan stick balik saat seharusnya kau gunakan jahitan atas atau gunakan jahitan hiasan. Desainnya seperti gaun siap pakai, bukan menginspirasi. Tapi, kau tahu, kau bebas melakukan apapun. Dan bintang di sabukku harus benar-benar akurat. Orion punya 3 bintang di sabuknya, bukan 4. Jahitkan bersama. Waktu ke taman, pelanggan selalu tepat. Walau pilihan pabrik sempurna, perlu siapkan dengan cepat. Warna itu garanglah Pinkie Pie, apalagi di bawah cahaya. Ku jahit semuanya. Bukankah menurutmu gaunku harus lebih menonjolkan aku dengan permen? Ya, aku rasa. Balon? Baiklah. Lakukan. Setiap masa berganti, ku jahit semuanya. Tak mengapa Fluttershy menyusahkan.
katakan saja, Rainbow Dash, kamu mau apa? Ya ampun, waktu udah tiada. Baju Applejack jangan lupa. Periksa baju mudah, ikut kata pelanggan. Perlu sering bertukar, harus kerja cepat, visi jangan ubah. Rasi bintangnya Canis Mayor, bukan minor. Gaun yang menginspirasi. Ayolah. Bagaimana jika hujan? Astaga. Tambahkan balonnya. Tidak, itu terlalu banyak. Tambahkan permennya. Kurangkan permennya. Tunggu, aku tahu. Pita. Pita? Memangnya gaun siapa? Baiklah kalau begitu. Apa? Aku tidak memintamu membuat perubahan juga. Tidak, aku hanya ingin gaunku terlihat keren. Kau tidak suka warnanya? Warnanya bagus. Buat gaun yang semakin keren. Kau tidak suka bentuknya? Bentuknya bagus. Buat saja semuanya. Jadi kau tahu. Kurasa 20% lebih keren. Kami mau apa yang tak pasti. Kami suka yang kami tahu. Bergaya dengan kesetiaan. Kami semua perlu tampak lucu. Meskipun harus berpura-pura. Yang pastinya dalam budget kita. Jangan pula terintimidasi. Tetap jadilah diri sendiri. Satu-satu, ting gunting, belakang, bahu pinggang, ujung ke ujung, seterika, ela ke ela, senyumlah, inilah seni reka. Oh, Opa, ini gaun terburuk yang pernah kubuat. Baiklah, aku sudah membuat gaun sesuai pesanan kalian. Sekarang katakanlah, biar aku tahu apa pendapat kalian. Oh, astaga. Ini sempurna. Ini keren. Ini baju terbaik yang pernah kulihat. Ini seperti yang kami inginkan. Oh, Terima kasih, Rarity. Kau senang dengan gaun seperti kami? baiklah, aku senang kalau kalian semua juga senang. Aku senang ini sudah selesai. Kalian tidak akan percaya ini. Tahu tentang hoity-toity? Toko mode rambut palsu populer di Canterlot? Dia mendengar tentang peragaan busanamu. Mungkin aku tidak sengaja memberitahunya. Dia datang dari Canterlot untuk melihat karyamu, Rarity. Wow, Nelly. Kau bisa menjual banyak gaun pada orang itu. Usahamu akan meledak. Wow, Oh, hoity-toity. Dia datang ke sini untuk melihat gaun-gaun ini. Yap, bersiaplah untuk mewujudkan semua mimpimu. Iya, di mana ya? Mana ya? Coba lihat. Mana dia? Oh, itu dia. Itu benar-benar dia. Tenanglah, Rarity. Teman-temanmu menyukai gaunnya dan dia juga akan menyukainya. Oh, kenapa cahayanya? Oh ya, itu berarti peragaannya dimulai. Sejak dulu kala, kaum elit Questria mengharapkan adanya peragaan busana poni yang mewakili jiwa-jiwa mereka. Menunggu beberapa dekade, tidak berabad-abad untuk gaun poni yang sempurna. Akhirnya hari ini, Questria, penantian kalian berakhir. Sambutlah desain-desain mengagumkan dari warga Ponyville, Rarity! Kenapa semuanya melihat kita seperti itu? Ya ampun, menurutmu kita berlebihan? Tidak. Baiklah, mungkin sedikit berlebihan. Oh, desain-desain amatir itu tampak sangat berantakan dan kacau. Ini sebuah parodi.
Ya benar, itu gaun-gaun terburuk yang pernah kulihat. Memalukan. Siapa yang bertanggung jawab atas semua kegilaan ini? Belum lagi hilangnya waktuku yang berharga. Sembunyikan aku. Keluar dan membungkuklah, Rarity. Kau telah berusaha keras untuk ini. Ya, wuhu, ya, ayo Rarity. Jadi dia ya pembuatnya. Oh, dia pembuatnya. Iya, tadi ya orangnya. Kenapa dia seperti itu? Rarity, kau baik-baik saja? Kenapa kau tidak keluar-keluar? Aku tidak akan pernah keluar. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku di Ponyville lagi. Dulu aku poni terkenal, dulu aku dihormati. Aku membuat gaun-gaun yang sangat cantik. Tapi sekarang semua poni menertawaiku. Aku hanya bahan tertawaan saja. Kau bukan bahan tertawaan, Rarity. Iya benar. Shh, keluarlah dan bicara pada kami. Tinggalkan aku. Aku ingin berkubang di apapun yang bisa digunakan poni untuk berkubang. Apakah poni berkubang di belas kasihan? Dengarkan aku. Aku bahkan tidak tahu harus berkubang dalam apa. Aku sangat menyedihkan. Apa yang harus kita lakukan? Panik. Itu jawabanmu untuk segalanya. Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Dia akan jadi wanita pemilik kucing yang gila. Dia hanya punya seekor kucing. Beri dia waktu. Pengasingan. Kurasa aku harus hidup dalam pengasingan. Kemana aku harus pergi? Dan apa yang harus kubawa? Butuh waktu lama untuk mengemas semuanya. Apa yang akan kau bawa saat kau hidup di pengasingan? Kau harus mengepak baju sangat banyak. Apa? Bertahanlah sayang. Aku segera datang. Tenanglah. Rainbow Dash, beraninya kau menggantung opalku yang malang di pohon. Cuma ini caranya agar kau mau keluar dan mau melihat ini. Apa ini? Apakah ini kau? Kami menyelesaikan gaun ini untukmu. Berkat pengetahuan Fluttershy tentang menjahit. Kau menyukainya? 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 Oh, dia tidak menyukainya. Tidak, aku tidak menyukainya. Aku benar-benar menyukainya. Yeay! Kalian sangat luar biasa. Gaun ini seperti yang kubayangkan. Kami hanya mengikuti desainmu yang brilian. Kami percaya kau mengerjakan gaun kami. Gaun pertama yang kau buat sangat sempurna. Kami benar-benar minta maaf. Kau sudah bekerja keras untuk membuat gaun seperti yang kami minta. Dan kami melihat hasilnya yang luar biasa. Oh, aku memaafkanmu. Kau benar-benar murah hati, teman. Tapi seluruh karirku tetap hancur. Oh, itu benar. Maaf ya. Mungkin tidak. Baiklah, waktuku tidak banyak. Pengambilan kedua. Halo, baiklah, ini tidak mungkin perancang yang sama. Benar-benar mengagumkan. Dan tiba-tiba aku sangat menginginkan pie apel Belanda, permen apel yang ditusuk, kue apel, roti apel panggang. Luar biasa. Oh, spektakuler.
peragaan busana. Oh, gaun-gaun ini sangat mengagumkan. Siapa perancangnya? Majulah, tunjukkan dirimu. Bagus, bagus. Luar biasa, menakjubkan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih banyak. Yang terhormat Putri Celestia, minggu ini temanku yang sangat berbakat, Rarity, belajar bahwa jika kau berusaha menyenangkan semua poni, seringkali kau akan mengecewakan mereka, terutama dirimu. Dan aku belajar bahwa saat seseorang menawarimu bantuan, seperti membuatkan gaun, seharusnya kau tidak terlalu meminta banyak dari apa yang diberikannya padamu. Dengan kata lain, kau harus bersyukur. Rarity, kuucapkan selamat atas debut modemu yang sangat mengesankan. Maukah kau mengizinkan aku untuk menampilkan busanamu di butik pakaian terbaik milikku di Canterlot? Sekarang persiapkan dirimu untuk ikut denganku beberapa hari lagi ya. Sempurna. Silakan. Selamat datang di butik karosel. Pakaian tercantik, unik, dan menarik. Sapphire Source, Ratu Pop. Selamat siang, Nona Rarity. Kau tahu namaku? Iya, tentu saja sayang. Aku selalu membaca tentang desainer yang datang dan pergi. Dan majalah Clotheshorse mengulas tentangmu. Oh, bintangku. Jika ini mimpi, jangan terbangun. Bisa ku bantu, Nona Source? Ya ampun, panggil saja aku Sapphire. Bisa ku bantu, Sapphire? Begini, seperti yang kau tahu, aku akan tur ke seluruh Equestria di konser terbaruku. Sapphire Source Sig Filivolis. Jadi aku harus sensasional. Aku tahu yang pantas untukmu. Sapphire Source, bersiaplah untuk Pais dari Satan's The La Haute Contour. Kugunakan semua berlian yang ada di baju ini. Dan spektakuler. Aku beli. Benarkah? Oh iya, buat lagi. Dengan berlian yang berbeda tentunya. Maksudmu? Untuk ganti. Aku memang berkarisma terhadap poni. Ya ampun, Sapphire Source, Ratu Pop, dia hebat. Maksudku, dia anggun dan berbakat dan tidak secantik dirimu. Maksudku, kau 10 kali lebih anggun dan berbakat dan... Spike, wanita tidak pernah cemburu. Tentu tidak, tapi kau pasti iri, iya kan? Wanita tidak saling iri, Spike, tapi aku sangat mengaguminya. Aku harus mencari perhiasan lebih banyak untuk kostumnya. Ya. Kau menemukannya? Ya, Spike, sebelah sini. Kalian terlihat enak sekali. Spike, aku janji memberimu permata. Tapi pertama-tama kita harus mengumpulkannya atau aku tidak bisa membuat kostum untuk Sapphire. Aku akan merindukan kalian, manisku. Ayolah, Spike, masih banyak yang harus diambil. Siap selalu, nonaku. Spike, kau sangat sabar hari ini. Untuk itu, kau kuberi hadiah terbaik. Ini dariku, untukmu. Ada yang salah, Spike?
Tidak, ini sempurna. Oh, ambil kereta barang sekarang, Spike. Di sini lebih banyak. Untukku, dari Rarity. Ya, berlian, berlian, berlian indah. Dia pemburu permata. Dengannya kita bisa mendapatkan semua permata itu. Yang banyak. Ayo, tangkap naga itu. Spike, kau di mana? Tunggu, siapa itu? Kau tahu tidak baik membuat wanita menunggu. Aku datang. Aku rasa sekarang kita akan dapat lebih banyak. Dan aku yakin. Jackpot! Oh, ternyata bukan naga itu, tapi poni itu. Poni. Spike, kurasa hari ini sudah cukup. Dan ini akan membuat kostum sapir nampak lebih indah. Bagaimana jika... apa ini? Permata lagi? Oh, aneh sekali. Di dalam pohon. Wah, maaf. Kau ini siapa? Halo kawan, aku Rarity dan ini temanku Spike. Senang bisa berkenalan denganmu. Anjing berlian. Oh, hebat. Itu menjelaskan seleramu terhadap permata. Aku tahu berlian adalah teman terbaik wanita. Dan anjing juga adalah teman terbaik mereka. Apa kau juga pemburu berlian seperti kami? Ya, kami pemburu. Kami? Kami pemburu berlian. Tapi kau lebih baik. Jadi kami akan memburu. Lari, Rarity, lari! Lari! Ayo cepat, ayo kita pergi. Dapat. Aku menangkapnya, Rarity, aku menangkapnya. Tidak. Maaf, naga kecil. Tunggu, Rarity! Sekarang penjahat. Lepaskan! Lepaskan aku! Rarity! Spike! Lumpur! Spike! Mana? Apa di mana? Spike! Spike, kau sudah bisa bernafas? Iya, kurasa. Bagus, sekarang ayo ceritakan. Iya, karena tadi perkataanmu itu... Rarity, hutan, permata, anjing, lubang, diculik, selamatkan! Kau bicara tidak jelas, kawan. Rarity dan aku sedang di dalam hutan mencari permata, tiba-tiba makhluk aneh muncul. Makhluk aneh? Mereka menyebut kelompoknya anjing berlian. Mereka menculik Apa Rarity dan maksudnya? mengikat ke lubang bawah tanah. Kedengarannya mudah, bawa saja kami ke lubang itu. Dan Rarity akan selamat. Ya ampun, banyak sekali lubang. Ayo cepat teman-teman, kita cari. Halo? Cepat, kita harus dorong sebelum semuanya tertutup. Ya ampun. Kita tidak bisa. Kita lihat saja nanti. Oh, ya ampun. Kini aku harus terbiasa dengan lumpur. Tapi Rarity tidak mau kotor, kecuali terpaksa. Oh, Rarity. Kenapa ini terjadi? Aku harus bagaimana? Lumpur, lumpur. Lumpur, menjauhlah dari aku. Menjauhlah dari aku. Lumpur yang kotor, bau. Seseorang, tolonglah aku. Tolong selamatkan aku. Kita harus segera menyelamatkannya. Tapi mereka menutup lubangnya. Bukan berarti tidak bisa digali. Ayo.
Tangkap mereka. Hentikan! Ayo, hentikan! Ya ampun. Monster itu ada di mana-mana. Rarity pasti ketakutan. Tunjukkan kami mainan. Tunjukkan manik-manik. Di mana perhiasan kecilnya? Di mana hartanya? Kasihan Rarity, apa yang akan kita lakukan? Aku tahu. Aku akan menyelamatkannya. Spike, ternyata kau sangat baik. Kau mengorbankan permata pemberian Rarity. Oh, Nona Rarity, kau pasti sedang kesulitan. Aku harus menyelamatkan. Tunjukkan dirimu, para anjing jahat. Ah, di sana rupanya dasar kampungan. Siapa yang kampungan? Keluarkan mereka. Nah, di mana Nona Rarity? Spike, aku tahu kau pasti akan datang. Tidak ada yang akan menghentikanku, Nonaku. Oh, Spike, kau pahlawanku. Wah, sadarlah, ini aku. Umpanku digigit, umpanku digigit. Jack. Ya ampun, ya ampun. Tunggu aku. Haha, berhasil. Kita masuk. Sekarang kita bisa selamatkan Rarity. Kemana arahnya? Semuanya bercabang. Bagaimana menemukan Rarity? Kurasa kita harus masuk lubang satu persatu. Tapi itu akan sangat lama. Pasti ada cara lain. Aku tahu. Kurasa Rarity ada di tempat yang paling banyak permatanya. Tapi Spike, hanya Rarity yang bisa menemukan permata. Tidak, Twilight. Kau bisa meniru kekuatan Rarity. Oh ya ampun, kau benar. Rarity pernah menunjukkan caranya. Kalau saja aku ingat. Itu dia. Kau berhasil, Twilight. Ayo. Kami datang, Rarity. Menyelamatkanmu. Bertahanlah. Aku mohon anjing berlian, lepaskan aku. Tolonglah aku. Tidak, kau pun yang berharga. Selamanya. Tapi apa yang kau inginkan dariku? Berlian. Iya, berlian permata. Temukan semua. Itu saja. Di sini, sekantung permata ada di sini. Sekarang, tunjukkan aku jalan keluarnya. Bagus. Sekarang ayo menggalilah. Apa? Tapi kau bilang hanya menemukan permata saja, kan? Iya, menemukan lalu gali. Gali. Ya, gali.
Apa yang kau lakukan? Kami bilang gali. Maafkan aku, tapi kalian memaksaku menggali tanah. Aku merawat kukuku dan tidak akan membiarkannya kotor karena menggali tanah-tanah ini. Oh, ya ampun. Baik, hentikan. Hentikan. Kalian gali. Gali, cepatlah. Tak usah menggali. Tariklah. Maafkan aku, tapi apa yang kau bilang? Kami menggali. Kau menarik gerobaknya. Menjaga kuku tanganmu. Nampaknya kalian harus merawat kuku kalian. Dan kapan terakhir kalian membersihkannya? Kalian menyobek jaketku dengan kuku kalian. Ya ampun, jangan berisik. Ya ampun, bau apa ini? Bau sekali. Bau. Aku tahu. Itu nafasmu. Cukup. Ayo cari. Baik, jika memaksa. Tapi keadaan di sini sangat tidak bersih, kotor dan berlumpur. Akan merusak perawatanku. Dan udaranya sumpek, menyesakan. Jika aku menarik nafas, bau kalian membuatku pusing. Kalian apa belum mandi selama seminggu? Apa kalian punya sabun? Kalian bisa bersih dengan sabun dan air. Air. Ya, aku sangat haus. Boleh aku minta minum? Ya ampun, aku tidak tahan lagi. Diamlah, Poni. Dan satu lagi, aku akan senang jika kau tidak memanggilku Poni. Aku wanita dan ingin disebut dengan hormat. Panggil aku Nona atau Rarity atau juga Nona Rarity. Kalian paham? Cukup. Keluhanmu mengganggu. Mengeluh? Aku tidak mengeluh. Aku protes. Kau ingin mendengar keluhanku. Inilah keluhanku. Oh, pakaian ini terlalu sempit. Aku sesak. Tolong longgarkan. Ini menyakitkan. Tolonglah. Kenapa tidak bersihkan dulu? Nanti akan berbekas. Dan gerobaknya semakin berat. Kenapa aku yang menariknya? Hentikan. Berhenti mengeluh. Tapi kukira kau ingin mengeluh. Kami akan lakukan apapun, Poni. Oh, kami akan lakukan apa saja, Nona Rarity. Iya. Apapun? Airnya sedikit sekali, tapi kukira sudah cukup. Tunggu, kenapa kita melakukan ini? Agar dia tidak berbicara lagi. Kau ingat? Ya, aku tahu. Ini konyol. Seorang poni memerintah kita. Kita ini tikus atau anjing? Anjing. Anjing tidak menarik gerobak, tapi poni. Biarkan dia bicara semaunya. Apa yang kau lakukan? Hei, kau menumpahkan minumanku. Jangan terlalu kencang. Ini menyesakanku. Bicaralah semaumu, tapi tetap terus bergerak. Hayo, keledai. Kau menyebutku seekor keledai. Benar begitu? Keledai itu kan jelek. Apa kau bilang aku jelek? Suara ribut apa ini? Dia memanggilku jelek. Tidak, keledai. Aku bilang keledai. Keledai itu kan jelek. Dan memang, lihat aku dulu cantik. Tapi sekarang kau lihat sendiri kan. Tidak, kau tetap cantik, Pon. Nona Rarity. Tidak, kau pasti bohong. Tidak, kau memang cantik dan... Oh, dan ramah. Iya. Aku tidak percaya. Kau tidak suka pada aku, ya? Rasanya aku sudah tidak tahan lagi. Kita sudah dekat. Aku bisa merasakannya. Dari arah sana. Ayo. Dia di dalam sana. Ayo. Para tidak lagi. Para anjing, jika kau mengikat kami begini, maka berpeganganlah. Ayo teman, lompat, lempar, lompat, lempar.
Sampai jumpa, anjing kecil. Aku datang untukmu, nonaku. Hai ho, Twilight, berangkat. Dan barusan apa yang kau lakukan? Kumohon Twilight, kali ini saja. Baiklah. Nona Rarity, aku di sini untukmu. Kenapa? Pemilih Suka protes tidak berhenti bicara. dan menangis. Kami kembalikan lagi pada kalian. Rarity, kau selamat. Tentu. Halo teman-teman, kalian tepat waktu untuk membantuku. Membantu apa? Membantu itu. Kau membiarkannya dengan permata-permata ini? Ya, ambillah dan bawa dia juga dari sini. Aku mohon. Iya. Aku tidak percaya kau menemukan semua ini. Aku tidak percaya kau menipu mereka. Ya, karena aku hanya wanita, bukan berarti aku begitu lemah. Dan aku mengendalikan mereka sepanjang waktu. Aku tidak sabar memberitahu Putri Celestia tentang pelajaran darimu hari ini. Aku mengajarkan apa? Hanya karena seorang wanita bukan berarti kita lemah. Bahkan dengan kecerdasan, poni yang nampaknya lemah pun bisa mengelabui mereka semua. Iya, mengelabui. Kini kau punya permata yang cukup untuk kostum Sapphire Shore. Tidak, jika kau memakan semuanya, Spike. Sempurna. Buang saja dahan yang sudah patah ini. Bukankah kau selalu memikirkan tentang keindahan? Beberapa poni harus begitu. Kau telah membuat kekacauan di pusat kota Applejack. Yang benar saja, badai akan membuat kekacauan lebih banyak jika kita tidak membuang dahan-dahan yang sudah rusak ini. Aku tidak mengerti kenapa poni Pegasus meminta untuk melakukannya sekarang dan merusak hari yang indah ini. Maukah kau berpikir lebih praktis? Mereka tidak sengaja melewatkan jadwal minggu kemarin, sehingga tugas membersihkan ini jadi semakin menumpuk. Oh tidak, bentuk rambutku yang indah akan rusak. Pokoknya kau harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Hujannya terlalu deras. Tolong, tolong. Di sana, berdiamlah di bawahnya sementara aku selesaikan ini. Oh tidak, tidak. Sekarang apa lagi? Aku tidak mau kukuku kena lumpur. Kau tidak bisa menghargai orang lain. Semuanya harus seperti yang aku inginkan. Apakah kukuku yang berlumpur akan ada gunanya? Kau tidak akan tahu jika kau tidak mencobanya. Itu tidak masuk akal. Masuk akal. Tidak. Masuk akal. Tidak. Masuk akal. Tidak masuk akal. Masuk akal selamanya. Tidak masuk akal selamanya. Bagaimana jika kita sekarang masing-masing saja sebelum ada yang menyesal? Aku rasa kau akan mengatakan sesuatu yang kasar. Sebaliknya, kurasa kau yang akan mengatakan sesuatu yang kasar padaku. Aku tidak mengatakan apapun. Aku juga. Silakan pergi kalau begitu. Aku juga. Mungkin kita harus tetap bersama dan mencari tempat berteduh. Mungkin harus secepatnya. Cukup kering
dan nyaman di sini, sedikit. Oh, tidak bisa ku terima. Applejack, Rarity. Applejack, Rarity. Twilight, Ayo kemari teman-teman, cepat. Wow, tunggu sebentar. Apa berada di dalam pohon adalah tempat yang terbaik? Tentu kalau kau memiliki anti petir seperti di rumahku. Ayo masuk. Terima kasih kau telah memberi kami tempat untuk berteduh. Wow, kami sangat berterima kasih untuk ini. Jadilah tamu yang baik dan bersihkan kakimu dulu, bisa kan? Jika saja aku lebih lama bersama Rarity hari ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak petir ya. Poni Pegasus kelihatannya berlebihan kali ini. Kuharap kau dan Applejack tidak akan kesulitan untuk pulang. Mungkin itu masalahnya. Kalau mau silakan menginap. Spike sedang pergi ke Canterlot. Jadi aku sendirian hari ini. Kau dan Applejack harus menginap. Dengan begitu kita bisa mengadakan tradisi sebelum tidur. Oh, sayang sekali. Kurasa aku sudah ada janji hari ini dan aku melupakannya. Cerobohnya aku. Oh, aku tidak bisa menginap di sini bersama Applejack. Aturan 101. Kau ingin tahu tradisi sebelum tidur tetapi takut untuk bertanya. Itu hasil salinanku. Itu buku panduan yang hebat. Kau harus melihat daftar isinya. Aku sudah menunggu kesempatan ini. Dan hari inilah saatnya. Ini pasti akan sangat mengasyikkan. Iya, hebat. Ada apa ini? Baiklah, tunggu sebentar. Kalian memintaku membersihkan lumpur dari kakiku, sementara kalian memakai lumpur di wajah kalian? Jangan bodoh, ini namanya masker wajah. Untuk menghaluskan dan menyegarkan wajah. Kami sedang saling mendandani. Kita harus melakukannya, seperti kata buku. Aturan 101. Kau ingin tahu? Oh, hai. Jam berapa sekarang? Aku harus segera pulang. Aku sudah sangat terlambat untuk... selamat malam. Mungkin lebih baik di sini saja. Hore! Tradisi sebelum tidur. Tapi ini untuk apa? Tentu saja boleh. Ini untuk mengurangi kantung mata. Kantung mata kelihatannya enak. Memang enak. Bukankah ini mengasyikkan? Kita akan melakukan semua yang ada di buku dan itu berarti tradisi ini akan menyenangkan. Apa kau mendengarnya, Applejack? Kau tentu saja tidak ingin merusak acara tradisi Twilight yang pertama ini, kan? Bukan begitu? Tentu saja tidak. Kurasa kau juga tidak, ya kan? Jadi kita sepakat, kan? Baiklah. Oh, kau jorok. Kau tahu, kau adalah pengacau dan kasar sekali. Kau tahu, kau sangat cerewet dan sangat menggangguku, mengerti? Untungnya, aku bisa berteman dengan semua poni bagaimanapun sifatnya. Benarkah aku adalah poni terkuat yang pernah kau temui? Itu hanya kebohongan. Ini akan menjadi tradisi sebelum tidur yang terhebat. Iya. Jadi, sekarang bagaimana perasaanmu, Applejack? Ya, aku baik-baik saja. Ini keren. Dandan sudah. Oh, kita harus menceritakan pengalaman seram. Siapa yang duluan? Aku. Aku akan bercerita dongeng seram tentang hantu baik hati yang membuat semua poni menjadi gila dengan kecantikannya yang tidak penting. Aku yakin kalian tahu hantu itu.
Tidak pernah dengar, tapi aku tahu cerita yang lebih baik. Tentang hantu yang tidak pernah rapi, yang mengganggu semua poni walaupun dari kejauhan. Itu bukan cerita nyata, kau hanya mengarangnya. Itu cerita hantu, semua pasti hanya bohong kan? Aku juga punya cerita tentang legenda kuda tidak berkepala. Malam itu sangat gelap dan badai. Seperti saat ini, 3 poni sedang mengadakan tradisi sebelum tidur. Persis seperti ini. Dan saat poni terakhir menyangka dia akan selamat, ternyata di belakang dia, berdiri tidak jauh darinya ada kuda tidak berkepala. Cerita hantu sudah. Sekarang siapa yang ingin makanan? Lalu kau simpan 1 buah marshmallow di atas coklatnya. Pastikan di tengah, karena itu penting. Lalu perlahan tutup atasnya dengan biskuit segi 4. Dan tada! Tidak, langsung makan saja. Kau harus permisi dulu, tidak langsung makan saja. Aku mau bilang, tapi kau mendahuluiku. Maaf ya. Makan sudah. Sekarang melakukan sesuatu dengan rapi dan hati-hati. Aku tantang Applejack untuk melakukan sesuatu dengan rapi dan hati-hati. Oh ya? Baiklah, aku tantang Rarity untuk berubah dan berhenti memperhatikan sesuatu dengan terlalu detail atau kejujuran. Kurasa sejujurnya beberapa poni seharusnya memperhatikan sesuatu dengan detail. Dan kurasa sejujurnya beberapa poni berhenti mengeluh agar bisa menyelesaikan sesuatu, mengerti? Kurasa cara bermainnya tidak begitu. Kau harus menjawab pertanyaan dengan jujur atau melakukan apapun yang poni tantang padamu. Aku tantang kau untuk keluar rumah dan biarkan rambutmu acak-acakan lagi. Kau harus melakukannya, begitu aturannya. Baiklah. Baiklah, ku tantang Applejack untuk berdandan dengan pakaian Brenda yang berkilauan. Puas? Sangat. Kapan aku dapat giliran? Ku tantang kau untuk ikut rodeo selanjutnya di kota. Ku tantang kau untuk tidak ikut rodeo selanjutnya di kota. Ku tantang kau untuk tidak menyisir rambutmu setiap sebelum tidur. Dan ku tantang kau untuk menyisir rambutmu sekali lagi. Aku rasa permainan jujur atau tantangan sudah selesai. Bagaimana kalau kita lihat yang selanjutnya? Pasti menyenangkan. Perang bantal. Tidak. Aku sama sekali tidak tertarik dengan sesuatu yang kasar. Baiklah, dimulai. Aku mengerti. Perang bantal. Menyenangkan. Teman, mungkin kita harus agak pelan. Aku akan berhenti kalau dia berhenti. Dia yang mulai. Sebaiknya kita akhiri saja dan tidur. Jauhkan kakimu yang berlumpur dariku. Kakiku tidak berlumpur. Tadinya, mungkin masih ada lumpur yang menempel. Tidak ada. Lihat. Sekarang siapa yang kasar, ha? Aku harus merapikan kasurnya agar selimutnya cukup. Bangunlah. Ayo bangun.
kau akan merusaknya. Kau harus lakukan seperti ini. Iya, itu tidak akan pernah terjadi. Serangan! Hei! Kau melakukannya dengan sengaja ya? Iya. Bangun, aku mau bereskan lagi. Aku tidak bisa dengar. Aku sedang tidur. Aku tidak akan bangun. Kau harus lakukan jika kau ingin selimut. Berikan. Tidak akan. Berikan. Tidak. Harus. Tidak. Harus. Tidak. Harus. Tidak. Cukup. Di buku dikatakan yang pertama dilakukan dalam tradisi sebelum tidur adalah bersenang-senang. Dan kalian membuat aku tidak bisa menyelesaikannya. Tapi aku sudah sangat sabar menghadapinya. Tidak, akulah yang berusaha untuk sabar. Tidak, aku. Tidak aku. Aku. Aku harap kalian senang. Kalian sudah merusak tradisi sebelum tidur pertamaku. Dandan, makanan, jujur atau tantangan, perang bantal. Maksudku apalagi yang bisa lebih buruk dari itu? Maaf, aku sudah bertanya. Kau lihat, itulah mengapa kita harus membuang semua cabang pohon yang rusak. Bukan memperindahnya. Tapi... Jangan menghalangiku, Nona. Jangan buang waktuku. Tunggu, berhenti. Jangan. Tidak bisa menunggu. Tidak bisa berhenti. Akan kulakukan. Dan itu yang disebut menyelesaikan masalah. Aku hanya mau bilang bahwa pohon itu akan jatuh ke sini. Kau harusnya berteriak lebih kencang. Twilight, maafkan aku. Baiklah, ini buruk. Ada dahan pohon besar di tengah kamarku. Dan dahan pohon besar tidak ada di dalam buku aturan tradisi sebelum tidur. Atau setidaknya belum aku tulis. Apa yang kau lakukan di sana? Membersihkan kekacauan yang dibuat oleh seorang poni. Siapa poni itu? Oh, itulah kau. Kita harus melakukan sesuatu. Panggang kue, teman sejati, persaudaraan. Di sini tidak ada tentang dahan pohon. Rarity, berhenti dengan benda-benda kecil itu dan bantu aku mengangkat pohon ini. Aku bilang kemari dan bantu aku, cepat. Dengar, aku minta maaf. Apa kau bilang? Aku minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu saat kau bilang pohon ini akan jatuh ke atap rumah. Perhatianmu yang detail mungkin bisa menghindarkan kita dari kekacauan ini. Tetapi sekarang kau harus berhenti membereskan benda-benda kecil itu dan membantuku memindahkan pohon besar ini yang menjadi masalah utamanya. Mengerti? Kumohon. Tapi nanti aku akan kotor. Kau ini... Maksudku, kotor seringkali menjadi bagian kerja keras. Tapi kau harus mencobanya, karena aku tidak bisa menyelesaikan kekacauan ini sendirian. Aku butuh bantuanmu. Baiklah. Ayo kita lakukan. Setidaknya mereka melakukan salah satu lebih tradisi baik. sebelum tidur. Bukankah itu yang sedang kita lakukan? Ini termasuk berkemah, kan? Aku jadi kotor. Bagaimana sekarang?
Terima kasih. Oh, hebat. Muncul dari mana? Di buku tidak ada. Apa itu? Lebih besar daripada kandang? Tidak. Apakah lebih kecil dari pelana kuda? Tidak. Dari 20 pertanyaan hanya sisa 3 lagi. Kau tidak akan pernah bisa menebak yang kau pikirkan. Bisa saja yang lain. Adakah penghangat? Kenapa? Apa kau merasa kedinginan? Aku bisa menyalakan penghangat? Maksudnya, kita semakin dekat dengan jawabannya. Oh, belum. Dan secara teknis itu dihitung sebagai 1 pertanyaan. Jadi tinggal 2 lagi. Apakah poni berkaki 6 berambut ungu dan bisa menembakkan bintang dari matanya? Yang terbang ke seluruh negeri untuk menyembunyikan telur emas ajaib. Itu dia. Benarkah? Bukan. Tapi itu. Tapi aku sangat senang melihat kalian berdua akhirnya bisa rukun kembali. Aku ingin kalian bisa menjawabnya bersama. Lihat, kita bisa bersenang-senang seperti ini. Jika saja ada beberapa poni yang tidak terlalu rewel. Kurasa dia tidak akan rewel jika poni lainnya tidak ceroboh. Maaf ya, aku menjengkelkanmu. Tidak, kurasa aku lebih buruk. Bagus kau berkata begitu, tapi aku harus minta maaf. Aku yang seharusnya minta maaf padamu. Tidak. Iya. Tidak. Iya. Tidak. Iya. Dengan ini aku menyatakan pesta piyamanya berjalan sukses. Ya. Bersenang-senang sudah. Sekarang ambil 2 langkah ke kirimu. Bukan, ke kiriku. Yang mana? Wow. Kekacauan ini salahmu, bukan salahku. Maaf ya. Putri Celestia tersayang, jarang sekali melihat 2 poni dengan sifat yang sangat berbeda bisa rukun. Tapi aku mengerti bahwa kalau kalian saling menghargai perbedaan masing-masing, kalian mungkin akan bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi, siapa yang siap untuk tradisi sebelum tidur besok malam? Bagaimana kalau seminggu lagi? Oh, bagaimana kalau 2 minggu lagi? Atau sebulan lagi? Pasti menyenangkan. Di sini, aku akan tinggal di sini. Twilight Sparkle bilang ku akan mampir ke kantor Lot dan memintaku untuk siapkan kamar untukmu. Terima kasih banyak, Putri. Sama-sama, Rarity. Sungguh, Putri. Kau baik sekali. Itu bukan apa-apa. Oh, tapi ini segalanya bagiku. Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Koper Anda, Nona. Silakan kau istirahat. Yang mulia. Semoga kau nyaman. Terima kasih, Putri. Mau diletakkan di mana? Di sana saja. Apa? Kau tahu apa yang kusuka dari Canterlot? Semuanya. Aku memang lahir di Ponyville, tapi dalam hatiku aku seekor poni Canterlot. Aku tahu kita di sini untuk mengambil pakaian untuk toko, tapi Twilight sangat baik hati menyiapkan kamar mewah untukku di istana. Aku harus buat sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Pakaian untuk pesta ulang tahunnya akhir pekan ini. Sempurna. Kau senang tinggal di sini kan, Opa? Maaf, kami mengganggu. Perkenalkan, namaku Jetset dan ini istriku Uppercrust. Kami lihat kalian dari kafe seberang dan kami penasaran. Katakan, di mana kau beli topi cantik itu? Benda tua ini aku dapatkan dari... Rarity. Hei, Rarity. Ini
aku. Hei, si Tony Brock. Kita bertemu di Festival Hudan di Ponyville musim gugur lalu. Oh, iya, tentu saja. Apa kabar? Baik, sangat baik. Kau dari Ponyville? Oh iya, tapi... Tentu saja. Dia itu pembuat baju pengantin terkenal di sana. Mungkin dia juga yang buat benda cantik di atas kepalanya ini. Aku pikir itu terlihat sedikit kampungan. Sudah kau bilang benda itu tidak mungkin dijual di Canterlot, sayang. Oh, mereka tampak sangat ramah. Terlihat sedikit kampungan. Tidak mungkin kujual di Canterlot. Akan kutunjukkan yang pantas untuk Canterlot. Aku harus segera mulai. Rancangan baru ini sangat ambisius. Aku sudah kabari Twilight agar dia tahu bahwa dia akan memakai gaun yang sangat istimewa di pesta nanti. Oh, Fancy Pants. Aku rasa itu cara yang unik untuk berkenalan. Astaga, maafkan aku. Aku tidak melihatmu tadi. Aku bawa banyak tas dan aku sedang menuju kamarmu di istana. Dan Kau tinggal di istana? Putri mengundangku untuk tidur di salah satu kamarnya. Kau kenal Putri? Seekor kuda poni dengan selera yang mahal. Oh, ini pakaian yang akan kubuat untuk temanku. Ultahnya tinggal beberapa hari lagi. Maafkan aku ya, sudah menabrakmu. Santai saja. Aku merasa terhormat bertabrakan denganmu. Dengar, aku punya kursi VIP di perlombaan pacuan kuda Wonderbolt sore ini. Maukah kau bergabung denganku dan beberapa rekanku di sana? Aku? Tentu saja, sayang. Entahlah. Kami senang melihatmu di sana. Rarity. Kelebihan, menonton perlombaan dari kursi VIP adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kekurangan, menonton perlombaan itu buang waktu banyak untuk menyelesaikan pakaian Twilight. Kelebihan, Fancy Pants adalah poni terpenting di Canterlot. Pujiannya sangat berarti bagiku. Kekurangan, pesta Twilight mungkin tidak akan sebagus perlombaan itu. Berarti aku tidak perlu kerahkan semua energiku untuk membuat busana ulang tahunnya. Teman-teman poniku pasti akan menghargai kerja kerasku. Aku tidak mau mereka kecewa. Dan tak akan pernah. Opal, aku akan pergi ke perlombaan Wonderbolt sebagai tamu Fancy Pants. Permisi. Rarity, senang bertemu denganmu. Aku lega kau bisa ke sini. Semuanya, perkenalkan Rarity. Dia menginap di istana Canterlot. Dia menginap di istana. Para hadirin sekalian, selamat datang di kejuaraan Wonderbolt. Para peserta lomba telah bersiap di posisi dan balapan akan segera dimulai. Aku menjagokan Rapid Fire tentu saja. Dia pasti akan memenangkan hadiah utamanya. Oh iya, kurasa dia tidak akan bisa menandingi Fleetwood. Dan Fleetwood tiba di finish dengan hidupnya. Bagus, Rarity. Dari mana kau bisa tahu bahwa Fleetwood yang akan menang? Temanku Rainbow Dash selalu bicarakan dia. Dia bilang meski Fleetwood badannya kecil, tapi larinya sangat kencang. Lalu, siapa Rainbow Dash itu? Dia itu tentu saja dia pelatih Wonderbolts. Menginap di istana Canterlot dan dia tahu Pegasus melatih Wonderbolt. Sudah ku bilang dia itu seekor poni penting. Oh iya, tentu saja. Bersorak 3 kali untuk Rarity, tamu pesta favorit baruku. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Lalu aku bilang, ayolah, itu
Itu bukan topi, sayang, tapi bencana alam yang mendarat di atas kepalamu. Kau sangat menyenangkan, Rarity. Sangat menyenangkan. Kau harus hadiri pembukaan galeri seniku malam ini. Dengan senang hati, Dan tapi... tentu saja sudah disediakan kursi untukmu di pesta makan malam besok. Kedengaran menarik, tapi... Aku juga akan senang menyediakan kursi untukmu di pestaku, Rarity. Aku tersanjung, sungguh. Tapi aku ada proyek yang harus segera aku kerjakan dan... Tapi Rarity, sebaiknya aku tutup saja galerinya kalau kau tidak bisa datang. Lelangku itu untuk amal, lelang untuk amal. Dan pesta makan malamku akan jadi bencana kalau kau tidak datang. Tentu saja aku ke sana. Luar biasa. Bencana terhindarkan. Sepertinya kita akan habiskan beberapa hari lagi di sini, Opa. Ternyata bertabrakan dengan fancy pants adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Menyelesaikan gaun Twilight tepat saat ulang tahunnya masih jadi prioritas utamaku. Tapi aku tidak mungkin mengecewakan para kalangan elit Canterlot dengan menolak undangan mereka. Pusat perhatian di kota ini, gadis impian yang dikenal semua orang. Semua mata melihat mengagumiku, gadis impian yang dikenal semua orang. Menjadi terkenal, oh sangat terkenal. Aku poni, kalangan atas, gadis yang menawan, bintang utamanya. Gadis impian yang dikenal semua orang. Mereka perhatikan setiap ucapanku. Mereka mau aku untuk setuju. Ku gadis istimewa, bukan gadis biasa. Gadis impian yang dikenal semua. Rumah opera di kapal pesiar menjadi pusat pembicaraan di Canterlot. Ku gadis istimewa, bukan gadis biasa, ya. Gadis impian yang dikenal semua orang. Karena ku gadis impian, ya ku gadis impian, ya ku gadis impian yang dikenal semua. Semoga aku tidak melupakan satupun. Aku juga. Kita harus lekas pergi. Aku harus kembali ke Ponyville dengan cukup waktu untuk menyelesaikan busana Twilight. Untukku, Rarity tersayang, kehadiranmu dinantikan di pesta Taman Canterlot esok sore. Hormat kami jet set dan upper class. Pesta Taman Canterlot. Selain pesta dansa, itu adalah acara terpenting di Canterlot. Tapi kalau aku pergi, aku akan melewatkan ulang tahunnya Twilight. Tapi jika aku tidak pergi, reputasiku di Canterlot sebagai seekor poni paling penting bisa hancur. Aku mungkin tidak akan diundang lagi ke acara kalangan atas. Ulang tahun teman, poni paling penting. Itu terlalu penting. Twilight sayang, sepertinya aku tidak akan bisa hadiri pesta ulang tahunmu besok. Karena Opal jatuh sakit. Dan kondisi badannya tidak mungkin untuk perjalanan pulang ke Ponyville. Semoga kau mengerti, sahabatmu, Rarity. Berarti kau tidak butuh aku untuk membawakan barangmu? Tidak, tapi aku butuh bantuan untuk membongkar. Apa pendapatmu? Terlalu berlebihan? Kau benar, masih kurang. Pesta taman, aku datang. Kejutan! Wow, akhirnya dia sadar juga. Hai lagi. Apa yang kau? Bagaimana? Kenapa? Dengarkan dia. Dia sangat senang bertemu kita sampai tidak bisa bicara. Maksudku,
Sedang apa kalian di sini? Saat aku terima suratmu yang bilang kau terjebak di Canterlot, lalu aku berpikir untuk memindahkan pesta ulang tahunku ke sini supaya kau tidak melewatkannya. Balon sangat mudah untuk dikemas. Wow. Pertama kau berikan aku mawar merah di istana Canterlot. Aku tidak tahu harus bilang apa, Twilight. Bagaimana dengan mulai menjelaskan sedang apa kau memakai gaun mewah ini? Itu... Aku selalu memakai sesuatu yang mewah saat Opal sedang lesu. Itu bisa menghibur dia. Oh, kasihan Opal. Di mana dia sekarang? Dia... tunggu sebentar. Hah? Aku minta maaf ya. Dia sedang istirahat. Kasihan, dia pucat sekali. Apa ini gaun untukku? Iya. Sederhana sekali. Sangat praktis. Sangat cocok untukku. Ini gaun sempurna untuk pesta ulang tahunku. Aku suka sekali. Kau tidak tahu betapa leganya aku mendengar itu. Aku bilang pada Putri memindahkan pestanya ke Canterlot. Lalu dia meminjamkan ruang pesta dansanya untuk kita. Bukankah ini terlihat mewah? Pensi pes? Di mana? Maksudku, dari mana kau dapatkan waktu untuk pasang semua dekorasi ini? Oh, aku selalu membawa meriam pestaku. Tadinya aku ingin menggelar pesta di luar, tapi ada pesta lain di lapangan istana hari ini. Tidak ada alasan untuk muncul di sana. Aku datang. Rarity, aku senang kau bisa datang. Rarity, senang melihat kau di sini. Aku tidak mungkin melewatkan acara ini. Ngomong-ngomong, kau pakai parfum apa? Aromanya seperti... Itu krim kue ya? Iya, aku selalu oleskan sedikit krim di belakang telingaku sebelum pergi keluar. Lagi pula siapa yang tidak suka aroma krim kue? Aku suka. Wow, gara-gara ngomongin kue, aku jadi lapar. Aku mau lihat dulu ada hidangan apa saja di meja. Aku permisi dulu. Busanamu nampak sangat berkelas. Kau juga? Wangi parfum yang dipakainya itu aroma kue. Aku suka. Wanginya menggoda. Dan busana. Kurasa aku lupa menutup keran bak mandi kamarku. Aku harus periksa keadaan Opa. Apa itu Putri Celestia? Aku ingin pakai kamar anak-anak. Kalian ingin kubawakan sirup lagi? Aku harus lakukan sesuatu dengan... Apa, kau tahu? Kenapa kau bawa palu kriket itu? Yang mana? Ya ampun, yang ada di mulutmu. Yang ini, aku sejujurnya, aku... Apa kau dari pesta lain di taman?
Rarity, aku kaget mendengarnya. Twilight, biar aku jelaskan dulu. Aku tidak tahu kalau ternyata kau mengerti bisnis. Kau harus mengerti bahwa semua poni di luar itu terlihat mewah. Dan dengan pesta dansa akbar yang akan segera digelar, aku yakin kau bisa merayu mereka untuk membeli busanamu. Itu pintar. Aku? Ya, tentu saja. Aku tidak mau kau mengira aku tidak sopan. Jadi itu sebabnya aku tidak bilang padamu. Itu satu-satunya alasan. Oh, Rarity, tidak perlu tidak enak. Pergilah ke sana dan berbaur dengan mereka. Oh, Twilight, kau memang benar-benar sahabat terbaikku. Entah kenapa aku berpikir kau tidak mungkin mengerti. Mengerti apa? Bukan apa-apa. Sampai jumpa. Hei, tunggu. Kami temanmu juga. Mereka tidak keberatan kan kalau kami ikut pesta? Ayo teman-teman, kita tunjukkan pada mereka pesta ala Ponyville. Oh, gawat. Kenapa kalian semua diam saja? Bukankah acara ini pesta taman? Kau percaya dengan baju yang dipakai poni itu? Polos sekali. Ya. Maaf, Nona. Boleh aku tahu dari mana kau dapat busanamu itu? Oh iya, tentu saja. Sahabat dekatku dari Ponyville yang sudah membuatkannya untukku. Ponyville? Jangan bilang. Aku akan bilang namanya adalah... Pensi Pen, ayo ikut denganku. Aku mau tunjukkan sesuatu di sana, di samping ruangan. Tunggu sebentar, sayang. Kuda kecil cantik dari Ponyville ini mau memberitahuku siapa yang membuat gaun indahnya ini. Gaun itu, ayolah, siapa yang peduli? Itu cuma gaun kuno dan jangan polos. merendah. Gaun yang kau buat ini sangat cantik. Itu menurut kami. Kau kenal poni-poni itu? Ya ampun. Iya, aku kenal mereka. Mungkin mereka tidak semewah para poni di Canterlot. Tapi mereka sahabatku. Dan mereka adalah para poni terpenting yang aku tahu. Poni-poni penting? Kuda-kuda kampung ini? Apa kau bercanda? Menurutku, mereka itu kuda kampung yang menarik. Dan kurasa gaun yang kau buat untuk temanmu ini sangat cantik. Aku yakin setiap kuda betina di Canterlot pasti ingin dibuatkan. Oh, dan aku juga ingin pesan sekarang juga. Kau harus pesan 2. Oh, ya baiklah. Bagaimana kalau kau kenalkan aku pada teman-temanmu? Dengan senang hati. Yang terhormat Putri Celestia, aku ingin beritahu tentang pelajaran penting yang kuambil selama tinggal di sini. Nah, itu yang ingin aku dengar. Aku belajar bahwa tidak peduli kau pergi kemana, jangan sampai lupa bahwa kau adalah produk dari rumah dan teman-temanmu. Dan kau harus selalu bangga akan itu, apapun alasannya. Itu pelajaran yang sangat berharga, Rarity. Tentu saja. Tapi bisakah kita agak bergegas sedikit? Tidak. Oh, apakah kue wortel manis yang kucium ini? Wangi sekali. Aroma dari sari apel yang hangat. Bau asap. Asap. Kebakaran! Rarity! Kau mengacaukannya. Aku hendak menyiapkan sarapan untukmu. Wow, selamat pagi, Rarity. Ayah, Ibu. Sweetie Belle datang untuk membuatkanmu sarapan yang enak ini sendiri.
Aku tahu. Aku tidak tahu kau bisa membuat jus gosong. Aku telah mengajarinya. Aku tidak akan terkejut kalau nanti anak kita pandai memasak saat kita kembali dari liburan. Liburan? Apakah minggu sekarang? Maksud ibu, minggu ini juga? Oh, biar kutebak. Sirup apel. Bukan, tos. Kita akan memiliki waktu terbaik yang bisa dimiliki dua saudara. Aku akan mengambil barang-barang dari kendaraan ayah. Jadi, saat ibu bilang seminggu, apa itu 7 hari penuh? Dan 6 malam, ibu tahu waktunya terlalu sedikit bersama adikmu. Kau akan memakannya? Tapi banyak yang harus kukerjakan. Baiklah, nampaknya menghabiskan waktu bersama adikku harus dimasukkan daftar juga. Ada yang harus disiapkan. Sekarang, mari kita bersih-bersih dapur. Bersih-bersih, tapi kita belum makan. Dengar ya, Sweetie Belle, aku sangat menghargai niat baikmu. Tapi kita tidak bisa memakan sarapan ini. Ini gosong. Tidak terlalu gosong? Tidak apa-apa sayang, akan kusiapkan sarapan yang pantas. Boleh aku bantu? Oh, tentu saja. Sebentar, Sweetie Belle, biar aku berpikir dulu. Rarity, kau bilang tadi aku boleh membantumu. Memang, kau boleh menyiapkan hiasan di piring. Maksudmu peterselin? Baiklah, hati-hati. Itu harus diletakkan dengan benar. Tidak usah buru-buru. Tidak, itu terlalu lambat. Hati-hati. Akan kuciptakan kesempurnaan. Boleh juga. Ada beberapa hal yang harus kukerjakan. Bisakah kau membawakan handuk kotor itu ke tempat cucian? Tidak masalah, akan kubuat diriku berguna. Sweetie Belle, sudah kubilang aku bisa membuat diriku berguna. Terkejut? Benarkah kau mencuci sweater rajut langka yang sangat mahal milikku? Apa kau tahu betapa susahnya mendapatkan ini? Memangnya kenapa? Masalahnya, kalau kena panas matahari, wool akan mengkerut. Benar kan? Maaf. Kembali bekerja, aku harus bergerak. Maaf. Menjauhlah dari masalah dan ambillah semua ini. Tolong. Aku hanya ingin melakukan yang baik untuk kakakku. Aku sangat bosan. Kapan Rarity akan menyelesaikan pekerjaannya? Menjauhlah dari masalah, oke? Aku tidak pernah terlibat masalah dalam menggambar. Ini butuh sesuatu. Hai Rarity, aku menggambar sesuatu yang istimewa. Tidak, apa kau menggunakan perhiasan ini? Iya, tapi aku tahu kau masih punya banyak di ruanganmu. Tapi ini adalah batu safir yang sangat langka. Aku membutuhkannya untuk pakaian pesanan seseorang yang sangat penting. Oh, maaf. Oh, Sweetie Belle, apa yang harus kulakukan denganmu? Oh, kita bisa menggambar bersama. Kita bisa bersepeda, main catur, bernyanyi, menangkap katak, perang bantal. Bukan itu maksudku. Sekarang aku harus pergi mencari perhiasan ini. Aku mau pergi dan membantu. Tidak, terima kasih. Kau bisa membantu mengambil kertas ini dan menyusunnya dengan rapi. Simpan pulpen dan pensil ini persis di tempat kau menemukannya. Dan tolong, carilah kegiatan yang tidak membuat masalah besar untukku. Ya ampun, Louis. Tidak bisakah kau melakukan hal yang benar?
Sweetie Belle, aku pulang. Sweetie Belle. Kejutan. Ruang inspirasiku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Saat kulihat kamarmu berantakan, kupikir aku bisa membereskannya. Ini bukan berantakan. Itu memang sengaja dibuat begitu. Aku hampir akan menyelesaikan pekerjaan baju rancangan terbaruku. Dan kau membuangnya begitu saja. Tiap kali aku membuat kekacauan, kau selalu marah. Tapi itu pekerjaan di rumahku. Dan sekarang aku harus memulainya dari awal. Aku pikir itu bisa membuatmu senang. Senang? Senang? Aku hanya ingin sendirian. Bagaimana cara menginapmu di rumah Rarity? Sangat mengecewakan. Hah? Aku berharap aku bisa melakukan sesuatu yang istimewa tanpa aku perlu merusak sesuatu. Sister Half Sosial, Applejack dan aku melakukannya tiap tahun. Kau dan Rarity bisa saling berlomba melawan tim lain dalam kompetisi ini. Hah? Kedengarannya itu cara sempurna untuk kami bisa bersama. Rarity pasti suka ideku. Ini ide yang konyol. Kontes di Sweet Apple itu tidak terdengar sangat bersih. Kau ini bagaimana sih? Kau malah tidak suka berantakan. Sweetie Belle, jaga bicaramu. Aku masih kakakmu. Memang, dan setiap kakak pasti menuruti kemauan adiknya. Sweetie Belle, sejujurnya, bermain permainan di lumpur itu kampungan, dengan atau tanpa saudaramu. Baiklah kau, begitu aku akan mengikuti lomba tanpa seorang kakak. Malah aku akan mencobanya seumur hidupku tanpa seorang kakak. Akulah yang mengacaukan hidupmu. Benarkah? Sudah kau lihat di sekeliling rumah ini, akulah yang bisa menjadi lebih baik tanpa seorang adik. Baik, akhirnya kita setuju akan sesuatu. Tidak ada seorang pun dari kita yang butuh saudara. Setuju. Setuju. Selamat tinggal mantan kakak. Kampungan? Dia bilang lomba saudara itu adalah kampungan. Ya, kampungan. Tunggu, apa itu kampungan? Bukan hanya lombanya. Dia pikir aku juga kampungan. Sayang, Rarity pikir semuanya kampungan. Apa itu kampungan? Kampungan itu artinya tidak beradab. Kau tidak sopan. Sweetie Belle, berilah Rarity waktu. Dia pasti datang. Seorang kakak kan begitu. Bukan kakak seperti Rarity. Ayolah Apple Bloom, aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Mungkin kau bisa membantu. Kau yakin ingin bantuanku? Aku hanya bisa mengacaukan saja kan? Oh, ayolah, itu pemikiran yang buruk. Lihat. Wow, tangkapan yang bagus Apple Bloom. Ya. Apa ini pekerjaannya? Karena kami tidak bisa menjual apel yang tidak bagus. Kami harus mengumpulkannya untuk makanan babi. Pekerjaannya sulit, jadi kami membuat permainan untuk ini. Mau coba? Baiklah. Aduh! Kau benar, ini pekerjaan yang sulit. Itulah mengapa kami melakukannya bersama. Rarity tidak pernah mau bekerja sama. Semua pekerjaanku hancur. Terima kasih untuk Sweetie Belle. Oh ya ampun, biasanya di sini selalu berantakan. Ide! Wah, ini jenius. Aku akan menemaninya. Ruang fashion berwarna. Andai saja Sweetie Belle tidak... tidak masalah. Dia memang sudah seharusnya tidak menyentuh barang-barangku tanpa izin. Apple Bloom, giliranmu. Kau membuat jus
jus anggur? Rarity pasti akan menghukumku kalau aku menumpahkan jus anggur di dekat pakaian berharganya. Itu sangat konyol. Apple Bloom. Tidak, Applejack. Dia tidak bermaksud. Apa kau suka bajumu dilumuri anggur? Sekarang waktunya mencuci kain untuk rancangan baju terbaruku. Oh, sweater favoritku. Sungguh aku tidak percaya, Sweetie Belle. Opa. Ini seakan Sweetie Belle tahu kalau sweater ini sangat cocok untukmu. Dan kurasa ini pasti kebetulan saja kalau tindakannya ini berakibat baik. Apple Bloom! Siap, Kak. Wow, seakan-akan mereka memang menyatu. Yeeha! Begitulah cara menggiring mereka. Seharusnya bilang saja. Rarity belum pernah berbuat begitu padaku. Sempurna. Tinggal satu lagi, lalu pekerjaan ini selesai. Sweetie Belle, di mana hasil karya kerajinan tangannya yang aneh itu? Sweetie Belle, adik kesayanganku satu-satunya. Apa yang telah kulakukan? Semua waktu yang kumiliki kuhabiskan untuk menggerutu dan berharap kau tidak ada. Aku bodoh. Tidak, aku harus membuatnya kembali. Harus. Celestia adalah saksiku. Aku tidak akan pernah kehilangan saudaraku lagi. Sweetie Belle. Kau di sini. Aku sudah mencarimu ke sana kemari. Oh, halo mantan kakakku. Apa yang kau lakukan di sini? Sebaiknya hati-hati, nanti ada debu yang menempel di badanmu. Sweetie Belle, aku ingin minta maaf padamu. Aku tidak akan menjadi lebih baik tanpa saudaraku. Iya, aku juga begitu. Menghabiskan waktu seharian bersama Applejack dan Apple Bloom membuatku sadar akan hal itu. Sweetie, kau tidak tahu betapa bahagianya aku mendengarnya. Dan itulah mengapa aku menjadikan Applejack sebagai kakakku. Apa? Apa? Kakak adalah seseorang yang menyayangi dan menjaga adiknya. Applejack adalah seorang kakak sejati. Tunggu, Sweetie Belle. Jangan sampai kau bertindak ceroboh. Lagi pula, dia adalah kakakku. Atau mungkin seharusnya dia menjadi kakakmu agar dia bisa mengajarimu bagaimana menjadi seorang kakak yang baik, begitu? Sebenarnya aku tidak butuh pelajaran bagaimana menjadi seorang kakak yang baik. Aku janji. Dengar, aku akan menunjukkan padamu cara memasak kue kesukaanku. Atau akan kutunjukkan cara untuk merapikan rambutmu. Bukankah itu menyenangkan? Kau ingin aku pulang denganmu agar kita bisa melakukan hal yang ingin kau lakukan, begitu kan? Iya. Lupakan saja. Kita masih bersaudara kan? Nampaknya permintaan maafku tidak ada gunanya. Applejack, kenapa kau terlihat begitu baik dan membuatku terlihat sangat buruk? Oh, Rarity, sekali lagi kau bersikap egois. Menjadi seorang kakak, memberi dan menerima. Kau sudah banyak menerima, tapi kau belum pernah memberi. Tentu saja aku pernah. Aku memberi pelajaran, permintaannya yang wajar. Tapi kau tidak pernah mau mengalah. Menjadi kakak itu seperti pie apple. Kau bisa punya apel yang baik dan pinggiran yang sangat renyah. Tapi dengan bersama-sama, kau bisa mendapatkan pie apple yang sempurna. Tapi semua itu gagal. Yang ada kami hanyalah setumpuk adonan mentah dan berceceran. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya berharap ini belum terlambat. Ada bagusnya Rarity sekarang tidak di sini. Apa kau lihat tulisan kampungan di kontes ini? Lihat ukuran babi itu. Wah, babi itu sungguh lucu. Kata-kata itu tidak mungkin diucapkan Rarity.
Ya ampun, sungguh-sungguh jelek. Benda ini harus dipermak dari atas sampai bawah. Waktunya hampir tiba. Baik, kalian berdua bersenang-senanglah. Kuharap punya kakak yang bisa berlomba bersama. Kalian memang punya. Abe dan aku berpikir, karena kami melakukan ini setiap tahun. Aku akan meminjamkan kakakku agar kau bisa mencoba. Kakak untuk sehari. Sungguh? 1 hari. 1 hari. Apa benda ini sudah menyala? Kukira belum menyala. Halo? Itu sudah menyala. Aku jadi kaget. Aku pikir belum menyala. Ini benar-benar modern. Sekarang untuk acara yang sudah kalian tunggu-tunggu. Sister Sosial, Social Homes. Oh, terserah. Kau tahu perlombaan akbar. Kami punya 5 tim tahun ini. Jadi harus kalian lakukan adalah berusaha sampai garis finish. Garis mulai. Itu maksudku. Itu kita 1 hari. Semoga beruntung. Semoga kakak adik terbaik yang menang. Bersedia? Siap? Mulai! Kau tidak apa-apa kan? Applejack, tolong! Kau bisa melakukannya, Kak. Wah, tadi hampir saja. Kau hampir menang. Terima kasih, Applejack. Kau memang hebat. Aku tidak peduli kalau kita tidak menang. Itu terasa jauh lebih menarik. Hah? Rarity? Tunggu, di mana Applejack? Aku tidak mengerti. Kami bertukar tempat sejak dari lubang lumpur pertama. Jadi kita memulai semua perlombaan ini bersama? Itu memang benar, adik manis. Kecuali di garis awal. Tapi kalian menyelesaikannya bersama. Maksudmu, kau benar-benar ikut lomba? Kau melakukannya untukku? Kita. Aku melakukannya untuk kita. Kau tahu, kita ini adalah Pie Apple. Nanti akan kujelaskan. Dan sekarang, menurutku kita harus merayakannya. Yeay! Di mana? Tempat spa, tentu saja. Dasar kakak lucu sekali. Aku serius. Baiklah kalau begitu. Apa yang harus kita tulis untuk Putri? Aku yang mulai. Memiliki seorang kakak adalah hal yang terbaik di dunia. Tapi tentu saja bukan yang termudah. Aku setuju. Memiliki saudara adalah hal yang indah. Tapi itu memerlukan kerjasama. Kadang-kadang itu tentang berkompromi. Kadang-kadang itu tentang menerima masing-masing perbedaan. Tapi kebanyakan itu tentang bersenang-senang bersama. Bahkan jika itu artinya kita harus berkotor-kotoran. Sangat kotor. Sedikit kotor. Sangat kotor. Cukup sedikit kotor. Sangat. Tahan. Bagaimana kalau agak kotor? Tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak, sedang saja. Setuju.